Orang yang menjalani hidup sebagai Kristen kedagingan, tidak ada lagi, dia pasti hanya mementingkan kepentingan jiwanya sendiri, kepentingan dagingnya sendiri. Ada tidak? Sekarang dalam hidup kita memikirkan, apakah kita mementingkan apa yang Bapa inginkan dalam hidup ini? Atau apa yang aku inginkan, yang aku pentingkan dalam hidup ini? Maka tidak ada cara lain lagi, kita harus berusaha, kita harus berjuang untuk mematikan kedagingan ini. Jadi mau yang mana? Kita mengalami kematian kekal atau kita mengalami kehidupan yang kekal? Sekaranglah waktunya, bukan nanti. Kita harus tentukan sekarang ini. Mari, ambil keputusanmu. Jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan. Setiap detik hidup kita harus terus diarahkan kepada fokus kita. Bagaimana memikirkan hal-hal, perkara-perkara yang dari roh. Ketika kita mengharapkan sesuatu, kita ingin beli misalnya barang A. Kita pikirkan terus, yang kita lihat pasti hal-hal yang menyenangkan dari barang A tersebut. Kita tidak mau peduli dengan yang tidak menyenangkan. Yang kita pikirkan terus yang mengenakan, sehingga pada akhirnya kita akan membeli barang tersebut. Karena kita mengerami pikiran-pikiran itu. Kalau di dalam pikiran kita mengerami, kita melihat, ini orang tidak baik, ini orang jahat, ini orang tidak benar, dia suka menipu. Terus, setiap hari, maka kita akan timbul kebencian terhadap orang tersebut. Akan timbul dimanapun berada, orang ini nggak benar, orang ini brengsek. Karena pikiran-pikiran kita mengerami hal-hal yang seperti itu. Mengerami hal-hal yang dari dunia ini, yang dari daging ini. Jadi kita harus sadar, apa yang kita pikirkan selama ini. Pemikiran kita, pendapat kita, nah ini yang harus kita pikirkan, kita renungkan. Mari, kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Benarkah kita sudah melakukan seperti yang Tuhan inginkan? Apa yang kita rami selama ini? Kalau kita mengerami daging kita memikirkan yang berasal dari daging, maka kita akan tunduk pada daging. Itu pasti. Kita akan tunduk pada daging. Tetapi, kalau kita tunduk dan kita memikirkan yang berasal dari roh Allah, pada akhirnya kita akan taat pada kehendak Allah. Ini hal yang realistis. Ketika kita merenungkan yang berasal dari daging kita terus-menerus, maka kita akan tunduk pada daging kita. Kita akan melakukan apa yang menyenangkan daging kita. Kalau kita inginnya marah, maka kita akan melakukan hal seperti itu. Tetapi kalau kita belajar seperti apa yang Bapa inginkan, kita sabar, kita diam, maka kita akan tunduk dan taat pada kehendak Bapa. Ini yang harus kita pahami dan kita tahu, bahwa kita harus dapat membedakan mana yang menjadi kehendak daging dan mana yang menjadi kehendak daripada roh Allah itu sendiri. Kalau kita memikirkan dari kedagingan kita jadi orang Kristen kedagingan. Sadar tidak? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, walaupun kita melayani, walaupun kita mungkin menjadi aktivis, majelis, pendeta, gembala, bahkan orang-orang yang rajin berdoa di dalam gereja, tetapi kalau dia tidak membebaskan pikirannya dari kehendak daging, maka dia akan menjadi Kristen kedagingan di dalam kehidupan ini. Orang yang menjalani hidup sebagai Kristen kedagingan, tidak ada lagi, dia pasti hanya mementingkan kepentingan jiwanya sendiri, kepentingan dagingnya sendiri. Ada tidak? Sekarang dalam hidup kita memikirkan, apakah kita mementingkan apa yang Bapa inginkan dalam hidup ini? Atau apa yang aku inginkan, yang aku pentingkan dalam hidup ini? Mari, Bapak Ibu Saudara harus bisa mengkoreksinya saat ini. Inilah kesempatannya. Kita mau melakukan seperti apa yang Bapa inginkan atau apa yang dunia inginkan. Lebih kuat mana? Terus kalau misalnya kita sudah ketemu yang lebih kuat ternyata daging kita, maka tidak ada cara lain lagi. Kita harus berusaha, kita harus berjuang untuk mematikan kedagingan ini. Memang untuk kita bisa taat kepada Bapa, tidak ada pilihan. Kita harus melukai daging kita. Kita harus mencederai daging kita. Kita harus berkhianat kepada daging kita.
Bahkan ini sangat menyakitkan, ini sangat menyedihkan. Tetapi itulah jalannya ketika kita mematikan, maka kita akan terluka. Kita akan sakit. Gak apa-apa. Yang sakit, yang terluka, tubuh fisik kita ini. Yang kita matikan adalah keinginan daging kita. Tetapi semuanya itu tujuannya supaya kita bisa taat dan tunduk kepada Bapa di surga. Jadi kita harus mulai melangkah. Kita harus mulai mementingkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kalau kita mementingkan apa yang menjadi kehendak Bapa, maka kita akan berjuang terus-menerus. Kita memikirkan apa yang Bapa inginkan. Pada akhirnya, kita akan melakukan apa yang menyenangkan Bapa di surga. Ingat, kita harus fokus pada kehidupan kita. Tanpa kita memiliki fokus, kita selalu gagal. Kita selalu jatuh. Kita selalu tidak berhasil. Kita akan sering terjatuh. Bahkan orang yang terjatuh, belum tentu dia mau bangkit lagi. Lebih baik kalau kita sadar kita terjatuh. Ayo kita bangkit. Ayo kita mulai pulihkan kembali. Ayo kita mulai arahkan kembali fokus hidup kita. Supaya kita tidak sembarangan memukul seperti para petinju-petinju. Dia harus fokus. Dia harus fokus untuk mengarahkan pukulannya. Tidak sembarangan. Bukan angin yang dia pukul, tapi ada tepat sasarannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berlari, kita lomba sebagai pelomba lari maraton, kita pun harus fokus. Kemana fokusnya? Fokusnya jelas, garis finish. Kita harus bisa mencapai. Nah, sekarang, apa yang menjadi fokus kita dalam hidup ini? Kalau fokus kita hanya menyenangkan daging kita, kalau fokus kita hanya memuaskan daging kita, maka kita akan mengalami kegagalan terus-menerus. Kita hanya mengikuti keinginan daging. Sekarang bagaimana caranya supaya fokus kita bisa terus mengarahkan, menyukakan, dan menyenangkan Bapa? Kita harus mengalihkan pikiran kita, merubah pikiran kita, supaya tidak lagi fokus kepada daging, tetapi fokus apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan ini. Roma 8 ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita harus tahu, kalau kita fokus kepada daging, maka ujungnya adalah maut. Tapi kalau kita fokus kepada keinginan roh, maka ujungnya, akhirnya adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita harus menyadari, kalau kita mau fokusnya kepada daging, maka kita akan menemui ujung jalan kehidupan kita, kematian kekal. Kematian kekal. Tetapi kalau kita fokus hidupnya kepada roh, keinginan roh, maka pada akhirnya kita akan mencapai tujuannya, yaitu kehidupan yang kekal. Kita akan memperoleh kehidupan yang disediakan oleh Bapa di surga. Jadi mau yang mana? Kita mengalami kematian kekal atau kita mengalami kehidupan yang kekal? Sekaranglah waktunya, bukan nanti. Kita harus tentukan sekarang ini. Mari, ambil keputusanmu. Jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan. Setiap detik hidup kita harus terus diarahkan kepada fokus kita. Bagaimana memikirkan hal-hal, perkara-perkara yang dari roh. Ingat, Yesus sendiri adalah yang menjadi hukum kita. Dia yang menjadi hukum kita, berarti kita harus tunduk dan taat terhadap apa yang Dia inginkan. Terhadap apa yang Dia maui, bukan apa yang kita maui. Kalau kita membiasakan hidup berdasarkan dari dunia, maka kita akan tunduk terhadap hukum dunia ini. Roma 8 ayat 7 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Sadar kan? Firman Tuhan jelas katakan, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi kalau kita memuaskan keinginan daging kita, maka kita sebenarnya sedang melawan Tuhan. Kalau kita memenuhi dan memuaskan daging kita, maka kita membuat kuat hanya tubuh daging ini. Kita hanya membuat kuat manusia daging ini. Tetapi kalau kita fokusnya kepada makanan-makanan rohani, kepada hal-hal yang dari roh, kita memberi makan manusia rohani kita, maka manusia rohani kita yang akan menjadi kuat.
Seperti mungkin kita pernah dengar, lebih kuat mana atau mungkin lebih menang mana kalau anjing hitam dan anjing putih diadu. Kira-kira mana yang akan menang? Ada yang berkata hitam yang akan menang karena dia lebih kekar, lebih menakutkan. Atau juga ada yang putih yang menang karena dia mungkin dia lebih garang, lebih galak. Mana yang akan menang? Jawabannya praktis. Yang menang yang dikasih makan banyak. Yang dikasih makan banyak akan kuat. Akan segar. Begitu pula dengan manusia daging kita. Kalau kita beri makan yang banyak, kita penuhi terus apa yang menjadi keinginannya, maka manusia daging kita akan kuat. Maka manusia daging kita akan mengalahkan manusia roh kita. Sekarang bagaimana caranya supaya manusia rohani kita yang kuat? Tidak ada lagi. Kita harus kasih makan, kasih nutrisinya manusia rohani kita, supaya ini bertumbuh. Supaya ini bisa menjadi kuat. Sehingga ketika manusia rohani kita menjadi kuat, manusia daging kita akan lemah. Dan manusia rohani kita akan dapat mengalahkan manusia daging kita. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus memilih. Kita mau memberi makan yang mana? Yang daging atau yang rohani kita? Kita harus taat. Ambil keputusan. Kalau kita hidup menurut daging, maka kita akan hidup di dalam kewajaran dunia, secara hukum dunia. Tetapi kalau kita hidup menurut roh, maka tidak ada pilihan lain lagi. Yesuslah yang menjadi hukumnya. Kita harus berjalan berdasarkan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Apa yang Dia contohkan kepada kita ketika hidup di dunia ini. Ini yang sudah harus mulai kita pikirkan dari sekarang. Kita harus belajar juga dalam setiap detik hidup kita terus untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tapi rasanya kita tidak mungkin dapat berkenan karena kita hidup manusia yang dalam dosa, banyak kesalahan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berjuang. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia mengampuni kita, Dia menebus segala dosa kita. Ya, kita disucikan, kita dikuduskan. Tetapi setelah itu, buktikan bahwa memang kita layak untuk dikuduskan. Buktikan bahwa memang kita layak untuk menerima kasih karunia itu. Jangan sampai justru kita hanya mencari berkenan terhadap orang lain yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Tapi kita harus berjuang bagaimana berkenan di hadapan Bapa.